wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Safira Nur Islami, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Alhamdulillah saya telah melakukan kegiatan PLP 1 atau perkenalan lapangan persekolahan yang tepatnya pada tanggal 30 September 2021. Dalam kegiatan PLP 1 ini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama ke-6 rekan saya, yaitu Devi Yuliani, Nada Yurhanifah, Servina Anindita, Raihan Risandi, Ivan Gunawan, dan Andri Hanif Pradana. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMP Negeri 136 Jakarta. Mungkin masih ada yang bertanya, apa sih PLP 1 itu? PLP 1 merupakan singkatan dari pengenalan lapangan persekolahan. Artinya, tahapan pertama program PLP yang merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. PLP 1 ini merupakan program akademik intrakurikuler yang hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat. Sayangnya dalam kegiatan PLP 1 ini kami masih berada di tengah kondisi pandemi. Jadi kami harus tetap menaati protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker. Lalu sebelum masuk wilayah sekolah, kami juga melakukan cek suhu badan dengan alat otomatis yang terdapat di gerbang sekolah. Tak lupa kami juga harus tetap mencuci tangan dan menjaga jarak. SMP Negeri 136 Jakarta atau yang akrab disebut dengan Saganam adalah sekolah menengah pertama negeri Jakarta yang terletak di Jalan Bendungan Melayu nomor 80, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sekolah ini didirikan pada 20 Juli 1981 dan hingga saat ini SMP Negeri 136 Jakarta merupakan sekolah yang dikenal dengan sekolah hijau atau Green School. Dalam kegiatan PLP 1 ini, kami berkesempatan mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Iwan Kurniawan SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 136 Jakarta dan Bapak Arianto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah sekaligus guru yang mengajar di SMP Negeri 136 Jakarta. Berikut laporan hasil wawancara kami. Adapun karakteristik umum siswa-siswi SMP Negeri 136 Jakarta ialah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua percaya diri dalam mencari jati diri, yang ketiga dapat berkomunikasi dengan baik, yang keempat memiliki kedisiplinan yang tinggi, yang kelima selalu memiliki motivasi dalam belajar, dan yang terakhir memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Menurut Bapak Irwan Kurniawan, di SMP Negeri 136 Jakarta sudah terbentuk lengkap struktur organisasinya. Misalnya struktur organisasi sekolah yang sudah sangat mutlak yang tertera di ruang kepala sekolah. Di SMP Negeri 136 Jakarta juga mempunyai mitra, misalnya komite. Komite juga mempunyai struktur organisasi yang terdapat pada Pergub nomor 12 tahun 2015 tentang komite sekolah. Lalu di ruang lingkup yang lebih kecilnya lagi, SMP Negeri 136 Jakarta juga memiliki organisasi di kelas. Kemudian kaitannya dengan maksimal atau tidak maksimalnya, untuk struktur organisasi sekolah sudah sangat maksimal menurut Bapak Iwan Kurniawan. Kemudian struktur organisasi kelas di masa pandemi saat ini mungkin kurang maksimal, karena ketika dalam keadaan normal pasti sangat maksimal karena adanya wali kelas dalam berperan untuk mengatur posisi kerja dari organisasi kelas tersebut. Seperti ada ketua kelas, sekretaris, seksi kebersihan, dan lain-lain. Jadi mungkin saat ini yang masih belum maksimal yaitu mitra dengan komite.
Pastinya di SMP Negeri 136 Jakarta memiliki peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pihak sekolah sebagai anggota ASN tentunya sudah mengetahui dan sudah mendownload serta sudah bersosialisasi isi daripada peraturan ASN. ASN itu sendiri merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara. Kemudian, perihal yang berkaitan dengan para staf, pegawai, karyawan, guru, serta siswa sudah dibuatkan oleh pihak sekolah secara lengkap. Dan bagaimana jika peraturan tersebut dilanggar? Peraturan yang kaitannya dengan siswa, paling tidak penanganannya biasanya itu dari pihak sekolah membuat surat perjanjian terlebih dahulu. Dalam data sekolah SMP Negeri 136 Jakarta, terdapat 10 ekstrakurikuler yaitu pramuka, PMR, paskibra, basket, silat, voli, kesenian, atletik, rohis, marawis, dan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana sekolah SMP Negeri 136 Jakarta dalam melangsungkan ekstrakurikuler di masa pandemi saat ini? Menurut Bapak Iwan Kurniawan, bahwa pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya, ekstrakurikuler di SMP Negeri 136 Jakarta ini ditiadakan. Tetapi pada bulan September hingga saat ini, ketika pandemi sudah mulai menurun, ekstrakurikuler di SMP Negeri 136 Jakarta sudah mulai dibuka lagi. Seperti ekstrakurikuler silat. Terbukti dengan dibukanya ekstrakurikuler silat ini, eskul ini dapat mencetak prestasi lagi, yaitu kejuaraan daring yang diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Adapun praktik-praktik positif yang sudah menjadi kebiasaan di SMP Negeri 136 Jakarta antara lain, ketika sebelum pandemi mereka selalu rutin mengadakan upacara bendera karena upacara bendera merupakan salah satu cara pembinaan karakter untuk siswa SMP Negeri 136 Jakarta. Lalu ada kegiatan positif lainnya seperti tadarus, sholat duha berjamaah, selasa bersih, yang merupakan inovasi dari kepala sekolah untuk membangkitkan kegiatan positif di SMP Negeri 136 Jakarta itu sendiri. Menurut Bapak Arianto SPD, selaku salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 136 Jakarta ini ialah untuk meningkatkan kreativitas dan menarik perhatian para siswa. Intinya seorang guru harus mau belajar untuk memperbaharui diri, artinya mencari keahlian baru supaya siswa tertarik dengan hal-hal baru dan tidak monoton yang itu-itu saja. Menurut Bapak Arianto SPD ini sendiri, mungkin kendala-kendala dalam pembelajaran daring saat ini sama seperti yang guru-guru lain rasakan. Salah satunya, seperti yang kita tahu bahwa SMP Negeri 136 Jakarta ini terletak di wilayah utara, bukan di pusat kota. Ibarat masyarakatnya itu rata-rata masih masyarakat kelas bawah. Jadi ada beberapa siswa yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan handphone. Lalu kendala lainnya yang sering dirasakan Bapak Arianto ialah kendala di jaringan di saat cuaca sedang buruk. Jadi itulah beberapa kendala-kendala yang sering Bapak Arianto rasakan dalam proses pembelajaran daring saat ini. Adapun kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi dengan siswa antara lain interaksi melalui WA. Di samping untuk mengirim pesan, ada juga beberapa siswa yang berinteraksi dengan gurunya melalui telepon atau komunikasi dua arah. Lalu adapun variasi lainnya yang Bapak Arianto terapkan dalam pembelajaran daring saat ini menggunakan interaksi tatap muka lewat aplikasi Zoom atau Google Meet.
Penilaian yang diterapkan oleh guru-guru SMP Negeri 136 Jakarta ini, terutama Bapak Arianto SPD, yaitu yang pertama adalah kedisiplinan. Jadi, kedisiplinan merupakan salah satu proses dalam penilaian siswa. Artinya bisa dilihat dari kedisiplinan siswa saat mengikuti pelajaran selanjutnya, apakah siswa tersebut bergabung di aplikasi Zoom atau Google Meet tepat waktu atau tidak. Lalu adapun penilaian yang kedua yang diterapkan oleh guru-guru SMP Negeri 136 Jakarta, yaitu melewati tugas-tugas yang diberikan. Bisa dilihat apakah tugas-tugas tersebut berhasil dikerjakan oleh siswa-siswa dengan tepat waktu ataupun tidak. Lalu yang paling penting adalah penilaian melalui ujian-ujian, baik ujian tertulis maupun ujian lisan. Itu menjadi salah satu penilaian terhadap siswa-siswi SMP Negeri 136 Jakarta. Menurut Bapak Arianto ini sendiri, pasti ada kesulitan dalam memonitoring pembelajaran daring saat ini. Terkadang beliau sulit untuk memonitoring mana siswa yang benar-benar memperhatikan penjelasan beliau dan mana yang tidak. Karena pada saat pembelajaran daring saat ini yang digunakan adalah aplikasi Zoom atau Google Meet. Jadi seringkali siswa menonaktifkan kamera sehingga beliau tidak tahu apa kegiatan yang siswa sedang lakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Tanggapan Bapak Arianto ini sendiri ialah sebenarnya kalau boleh memilih, guru-guru SMP Negeri 136 Jakarta tidak mau mengajar dengan jarak jauh, tetapi dikarenakan situasi daripada tidak belajar sama sekali, walaupun dengan keterbatasan harus tetap ada pembelajaran yang berlangsung. Walaupun dengan jarak jauh saat ini, beliau selalu berharap ilmu yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau berikan kepada para siswa dapat diterima dengan baik oleh para siswa. Beliau selalu berpikiran positif bahwa selalu ada hikmah di balik situasi seperti ini. Mungkin ada pertanyaan tambahan nih Pak untuk kita ya Pak ya? Boleh, silakan. Kita ini kan calon-calon guru masa depan insya Allah ya Pak ya? Amin. Ada nggak nih Pak kiat-kiat dari Bapak nih untuk kita gitu Pak? Ya, kalau saya kadang-kadang bercermin menengok ke belakang ya. Dulu banyak guru-guru yang dengan keterbatasan dia mengajar tanpa teknologi, tanpa upah yang dia dapatkan, tetapi dia mampu melahirkan generasi hebat. Ya ini mah pendapat saya sendiri ya. Ya mudah-mudahan kalau memang dianggap benar, ya syukur alhamdulillah. Jadi intinya kalau saya berpikir guru itu harus ikhlas dalam mentransfer ilmu, ya, dalam membimbing anak-anak kita. Adapun masalah rezeki, ya, masalah uang itu yang atur Allah. Gitu. Kemudian juga kita sebagai guru ini harus jadi benar-benar jadi contoh yang baik buat anak-anak didik kita. Saya rasa itu aja yang dari saya. Kita bisa pindah ke Pak Arianto. Ya, oke, makasih. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Ya, sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memberikan jawaban dan melayani dia. Itulah laporan hasil wawancara kegiatan PLP1 yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.